Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai mengikut Kristus. Suatu perintah dan ajakan dari Tuhan untuk menunjukkan identitas kita sebagai orang-orang percaya di zaman ini. Tuhan sudah mengajarkan kepada kita untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikutnya. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai konsep pemikiran tentang menyangkal diri. Dan beberapa hal penting yang perlu kita renungkan kembali sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai memikul salib. Yang pertama, saya memberikan penegasan kembali untuk kita sekalian bahwa menyangkal diri itu artinya dari diri kita yang sudah ditebus Kristus oleh darahnya di dalam anugerah Allah oleh Roh Kudus. Artinya kita yang sudah ditebus Kristus yang dimampukan oleh Roh Kudus untuk dapat menyangkal diri. Tidak mungkin kita dapat menyangkal diri kalau kita belum ditebus Kristus. Karena kita cenderung mencintai diri, menolak mencintai Tuhan kalau kita bukan di dalam Kristus. Yang kedua, berkaitan dengan menyangkal diri, prinsip penting yang perlu kita renungkan kembali ialah bahwa tujuan dari menyangkal diri agar kita hidup berpusatkan hanya kepada Allah dan Kristus saja. Agar kita tidak mencintai diri, tidak egois, tidak antroposentris dalam segala perkataan, perbuatan maupun tindakan kita. Betul-betul kita memusatkan diri kita hanya kepada Allah. Dan seluruh apa yang kita katakan, kita lakukan itu bersumber dari hidup seperti Kristus. Hal yang ketiga yang saya mau sampaikan kembali mengenai menyangkal diri, seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, yaitu bahwa musuh terbesar mengikut Kristus ialah mencintai diri sendiri. Lebih dari apapun dan siapapun. Artinya, musuh kita bukan setan saja yang dapat kita usir dalam nama Tuhan Yesus, yang dapat kita tolak godaannya. Musuh kita bukan sesama manusia yang dapat kita tunjukkan kasih dan belas kasihan Tuhan melalui hidup kita kepada manusia, tetapi musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Nah, dengan 3 prinsip dasar dan pengertian ini, kita akhirnya setidak-tidaknya memahami apa yang diperintahkan Tuhan, diajak Tuhan untuk kita menyangkal diri. Selanjutnya, saya ingin memberikan kepada kita penjelasan pengenalan kita mengerti tentang memikul salib. Setidaknya ada 4 hal untuk kita memahami arti memikul salib. Agar kita memiliki kedalaman pengertian itu, kita perlu pimpinan bimbingan dari Allah. Mari kita terlebih dahulu berdoa untuk memahami bagian penting ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, berilah hikmat, pengertian, dan pencerahan. Agar apa yang kami dengarkan, kami renungkan, kami refleksikan mengenai memikul salib, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Memikul salib itu artinya apa? Artinya kita menerima karunia khusus bagi kita orang percaya, secara personal. Untuk melaksanakan rencana Allah yang kekal. Salib itu diletakkan kepada kita, dikaruniakan kepada kita. Bukan karena kita yang mencari atau mengambil sesuatu yang kita jadikan salib kita. Tapi memikul salibnya berarti ada di sana apa yang Tuhan rencanakan untuk kita lakukan. Ada banyak bukan yang Tuhan rancang dan rencanakan untuk setiap orang percaya. Tentunya selain beribadah, bekerja, dan menyampaikan kebenaran Tuhan, berkarya, dan berbagi. Hal-hal konkret dapat kita wujudkan untuk kita melakukan apa yang Tuhan rancang untuk hidup kita. Hal yang kedua, memikul salib itu berarti memikirkan pikiran Allah, menyimpannya, dan mempraktekkan segala pikiran Allah bagi kemuliaannya dengan jalan penderita, bahkan sampai kematian. Seperti Petrus yang berupaya untuk
menolak agar Yesus jangan menderita, jangan mengalami kematian. Tetapi Tuhan berkata, engkau memikirkan pikiran manusia, engkau memikirkan pikiran setan. Itu menyatakan Tuhan di hadapan Petrus. Bapak Ibu Saudara, memikul salib berarti memikirkan pikiran Allah. Apa yang ada dalam pikiran Allah untuk itu? Tentunya kalau kita kaitkan pada teks dan konteks pada ayat yang dinyatakan dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 24 itu, kita mengetahui itu adalah penderitaan. Penderitaan bagi kemuliaan. Penderitaan karena di dalamnya memiliki suatu tujuan untuk menyatakan kasih, pengampunan, rasa dan tentunya kebenaran Allah. Di dalam pikiran Allah itulah kita mendapatkan kemenangan melawan segala daya kuasa setan, kuasa-kuasa. Bagian yang ketiga, untuk kita memahami tentang memikul salib, bagian ini penting untuk kita coba pikirkan lebih dalam, karena ini berkaitan dengan belas kasihan umat Kristus berkuat terus. Setiap kita kalau kita ingin betul-betul memahami tentang memikul salib, selalu kita menyadari pentingnya rasa bersalah, kuasa agar kita dibutuhkan perjalanan kehidupan yang benar-benar menderita karena kita berada di akhir kehidupan. Tanpa belasan pun Allah, tanpa Kristus, tanpa kuasa Kristus, maka kita seperti suatu orang tahu bisa menggunakan Allah. Kalau kita melihatnya dengan kuasa kita, dengan kemampuan kita, dengan pengalaman kita akan bisa keluar dan untuk itu padahal kurang mengalami kita. Kenapa bisa bisa menggunakan pokoknya sehingga sebagian harusnya ada bahwa itu harus tetapi nanti kita juga beralasan karena menghukum dan mengaku kebenaran. Karena segala bisa berputar, tapi Allah tidak akan benar dalam kita bisa membuat soal kita hadir dalam beda dengan asal yang pasti pertama kita ada yang baru katakan ada orang kalau kita dari Bapa di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus. Kalau kita melihat apa yang sudah kita baca dari Matius pasal 16 ayat 24 ini, saya sudah jelaskan pada video sebelumnya, ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara menyangkal diri, mengikut Yesus, menyangkal diri, memikul salib, menyangkal diri, mengikut Yesus. Jadi di situ ada repetisi, tapi juga sekaligus ada tujuan yang mau dicapai. Dengan kata lain, kita bersyukur kalau kita dianugerahkan iman sebagai sarana untuk kita mengikut Kristus. Dan proses ini seumur hidup kita. Tidak ada yang lulus kecuali ia sudah kembali ke rumah Bapa di surga. Dan akan disempurnakan semua pengikutan kita kepada Kristus pada hari kedatangannya yang kedua kali. Dan itulah yang menjadi pengharapan, janji,
ketika kita memikul salib. Ketika kita memikul salib memang berat, memang sulit, memang sukar, memang kita tidak berdaya, tapi ada sukacita, kekuatan besar yang Tuhan berikan untuk kita dapat melewatinya. Dan ada pengharapan, dan pengharapan itu adalah pengharapan berdasarkan janji Allah. Dan janjinya pasti tergenapi, yaitu nyawa kita akan dikaruniakan hidup kekal, kita akan bersama-sama di langit dan bumi yang baru di dalam kerajaannya yang sempurna, yang agung. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, kiranya kita semakin menyadari betapa perlunya kita memikul salib. Dan betapa pentingnya kita melakukan penyangkalan diri setiap hari. Dengan kata lain, dua hal ini berlangsung terus-menerus. Sejalan dengan itu, kita berjalan bersama Tuhan. Berjalan, berada di dalam Tuhan. Mengikut Tuhan. Artinya ketika kita selangkah demi selangkah mengikut Tuhan, ada dua hal, menyangkal diri dari dalam hati, menjalankan misi visi Tuhan dengan memikul salib. Tidak bisa yang satu dilakukan, yang lain diabaikan. Itu seperti sekeping uang logam, di mana sisi menyangkal diri itu terus dilakukan sebagai proses pengudusan di dalam seluruh hidup kita, dan sisi yang lain memikul salib sebagai visi misi dari Allah untuk kita menikmati segala karunia-karunia-Nya. Kiranya renungan singkat melanjutkan pembahasan kita pada video sebelumnya menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan kita akan melanjutkan pembahasan ini pada video selanjutnya mengenai mengikuti Yesus secara utuh di dalam konteks kehidupan kita saat ini. Tuhan menolong kita sekalian dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, untuk hari ini kami sudah kembali belajar mengenai memikul salib. Kami percaya bahwa Tuhan mencukupkan kekuatan kepada kami untuk kami dapat memikul salib yang Engkau karuniakan kepada kami. Ada penderitaan, kesulitan, dan kesusahan, tetapi kasih-Mu dan kebenaran-Mu telah memenuhi kami, sehingga kami dapat dimampukan melakukan hal yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.